pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menghadiri undangan saya untuk kita dapat sama-sama di sini memahami tentang budaya positif. Ini adalah tugas saya di CGP, yaitu di aksi nyata modul 14, di mana kami diharapkan para CGP mampu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, itu dia. Nah, pertama izinkan saya untuk mengenalkan apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, yang cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal ini dapat diwujudkan, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itulah yang disebut budaya. Kebiasaan, budaya gitu ya. Nah, demi terbentuknya murid berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif ataupun kebiasaan positif. Itu dia maksudnya di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ini dia ada 7 poin ataupun 7 konsep kunci yang konsep kunci budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, selanjutnya ada disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir nanti ada segitiga restitusi. Baik, ada ketujuhnya poin itu akan saya jelaskan nanti. Yang pertama ialah perubahan paradigma belajar, perubahan pemikiran gitu ya, gagasan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial ataupun pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang di sini yang sudah lebih paham dari saya mengenai ini. Di sini saya bukan menggurui gitu ya Bapak Ibu, saya hanya berbagi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada prosesnya setiap peserta didik belajar sesuai kebutuhan dari setiap perkembangannya dan mewujudkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila sesuai dengan harapan pemerintah sekarang. Kita menanamkan nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila itu kan ada nilai-nilai dalamnya, ada 6 ya. Itulah yang menjadi nilai kebajikan. Adapun yang 6 ini, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri. Ada yang terangkan? Sudah ya? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin gitu ya? Masih banyak miskonsepsi di sini. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Melanggar disiplin ini hukum gitu ya, dihukum. Padahal itu sebenarnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ini alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin menurut ataupun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteksnya pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan dunia merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jadi disiplin ini datang dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itulah yang disebut dengan motivasi eksternal. Karena sifatnya dari luar ataupun bukan dari diri kita sendiri, itulah alasannya disebutkan motivasi eksternal. Tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ataupun disiplin internal ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ataupun itu tadi motivasi diri sendiri, bukan ekstrinsik. Jadi yang tugas kita di sini sebenarnya
menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin itu, disiplinnya bagaimana? Yaitu disiplin yang tumbuh dari diri sendiri, gitu ya. Oke, selanjutnya pembahasan tentang disiplin positif, motivasi eksternal. Yang kedua, pembagian dari motivasi perilaku manusia tadi. Yang kedua ialah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang pertama menghindari, itu untuk mendapatkan, gitu ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tadi kan tidak, ini apabila saya melakukannya gitu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Ini juga masih termasuk motivasi eksternal. Hanya bedanya tadi satu hindari, ini diraih, gitu ya. Yang ketiga, yang termasuk motivasi perilaku manusia. Nah, yang ketiga ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini ada kesadaran. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi tetap yang dilihatnya, yang direfleksikannya dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi, akan menjadi apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang memang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena ini motivasi yang termasuk motivasi internal. Jadi memang dia melihatnya tentang berkaitan dengan diri sendiri, nilai-nilai yang akan tumbuh dari dia, tidak karena hadiah atau karena hukuman, gitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya poin yang keempat dari 7 poin tadi ialah kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Di sini tidak ada saya penjelasannya, langsung saya lihatkan saja. Maksudnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ialah bertahan hidup. Setiap manusia memang butuh bertahan hidup, itu maksudnya gini, butuh makan, butuh minum. Itu adalah kebutuhan dasar kategori bertahan hidup. Setiap manusia membutuhkan ini. Butuh untuk makan, butuh hidup, butuh bernapas, gitu ya, dan lain-lain. Yang kedua adalah butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita kembalikan diri kita, memang kita adalah orang-orang yang butuh kasih sayang. Oh, silakan Bapak Ibu dinikmati hidangan kecilnya, walaupun tidak seberapa, gitu ya. Sudah besar Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, setiap manusia itu butuh rasa disayangi, butuh rasa dilindungi, dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom, free, gitu ya, freedom ya, free, bebas. Bebas maksudnya sih bukan bebas melakukan apapun, bukan. Maksudnya bebas berekspresi. Setiap manusia itu bebas mengekspresikan diri atau potensi masing-masing. Itulah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kesenangan. Ini berkaitan dengan hiburan. Setiap manusia itu butuh hiburan. Kalau tidak, ya akan banyak pasien-pasien di rumah sakit jiwa, gitu kira-kira. Jadi setiap manusia butuh hiburan. Walaupun hiburan ini masing-masing manusia pasti punya rasa ataupun cara masing-masing, gitu ya, tidak sama semua orang. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah validasi, maksudnya pengakuan. Semua orang itu butuh diakui, dihargai, gitu maksudnya. Baik, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia, ini salah satu pembelajaran yang sangat penting saya rasa di program guru penggerak. Saya pun baru tahu ini. Jadi di sini adalah 5 posisi kontrol ataupun posisi kontrol guru terhadap siswa. Yang pertama itu adalah penghukum. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya walaupun kita tidak tahu teori ini, masing-masing kita sudah pernah melakukan kelima ini mungkin. Hanya saja mungkin intensitasnya berbeda. Oh, saya Pak dominannya di penghukum, saya dominannya sebagai teman, gitu ya. Nah, apa perbedaannya akan saya jelaskan. Yang pertama itu nanti ada penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer.
Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Oke, kita angkat kasusnya satu. Di sini kita angkat kasus contohnya siswa memakai sendal ke sekolah. Nah, kalau dia sebagai penghukum, guru ini mungkin ini hanya contoh nanas ya. Lepaskan sendalmu, lalu berdiri ke lapangan. Biasanya memang posisi penghukum jika seorang guru menempatkan dirinya sebagai penghukum, nada bicaranya cenderung tinggi karena terbawa emosi di sini ya. Jadi nada bicaranya tinggi dan hasilnya biasanya di sini kemungkinannya siswa marah. Marahnya mungkin tidak diungkapkan, makanya ada tuh, dan memendam ataupun bersifat agresif, mungkin memukul meja lah saat tidak ada kita gitu ya. Saat tidak ada kita dipukulnya meja. Itulah kalau kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Ini adalah contoh perkataan gurunya gitu. Nah, yang kedua, jika kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, apakah Bapak Ibu juga pernah melakukan ini? Kasusnya sama, kita angkat semua tadi. Contohnya ini memang bicara gurunya lebih lembut. Sudah berapa kali diingatkan, ibu kecewa kali denganmu. Jadi anak merasa bersalah. Di sini hasilnya memang murid merasa bersalah. Bersalah telah apa? Mengecewakan ibu atau gurunya yang bicara tadi ya gitu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum tadi, karena emosinya tertanam rapat di dalam murid ini menahan perasaannya. Kalau tadi posisi penghukum kan muridnya bisa menumpahkan amarahnya walaupun caranya negatif. Itu dia, mungkin dipukulnya meja, dirusakinnya atau apa. Kalau ini dipedal, oh iya, mungkin menimbulkan perasaan minder ataupun mengurangi rasa percaya diri si anak. Murid tertekan. Seperti inilah yang murid yang tertekan ini, kalau tiba-tiba meletus amarahnya bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu dia. Oke, yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi guru sebagai teman menghadapi kasus ini biasanya begini. Besok pakailah sepatumu, buatlah bapak bangga. Gitu ya. Ini nada bicaranya juga lembut dan lebih condong dekat dengan anak. Ini sebenarnya positif sebenarnya. Tapi apa nanti dampaknya gitu ya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, muridnya menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya untuk membantunya. Akibat lain dari posisi kita sebagai teman, kita siswa tersebut hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru itu tadi. Gitu. Belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Bisa kita lihat memang ya, si guru hanya cenderung ke si ini. Oh, kok ibu nyuruhnya kok bisa, kok aku enggak gitu ya. Nah, ternyata si guru ini tadi menempatkan dirinya sebagai teman. Mungkin kita sebagai penghukum, itu dia. Nah, tapi itu dia. Jadi di sini masih kita anggap motivasi anak itu masih motivasi eksternal, ya kan? Karena kita nih kan, memang dampaknya positif bagi si anak. Tapi ada negatifnya juga. Yang keempat, jika kita menempatkan diri kita sebagai pemantau. Nah, ini kalimatnya kira-kira begini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan apa konsekuensinya gitu? Gitu ya. Murid di sini memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan ya, karena memang tidak kembali ke sana. Menjadi marah atau merasa berbuat salah, tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan menerima konsekuensi. Tetap ada hukuman sebenarnya. Hanya hukuman tidak dari kita, ya kan? Karena sudah ini kan terkait dengan peraturan sebenarnya. Peraturan itu dilanggar, ada punishment gitu ya. Jadi guru tetap harus memantau murid juga pada saat menerima konsekuensi, karena murid tidak bisa juga ditinggal sendiri. Contoh konsekuensinya misalnya kalau tidak pakai sepatu harus dibariskan. Oh Pak, saya tahu Pak, kalau tidak pakai sepatu saya harus berdiri di lapangan di luar sini. Contoh, tetap tidak sepatu sebenarnya. Ini posisi pemantau. Kalau tidak ya pasti berkeliaran atau tinggi nanti jalan itu. Nah, ini posisi pemantau.
Lanjut posisi terakhir. Nah, ini dia posisi sebagai manajer. Ini sebenarnya posisi yang diharapkan, posisi yang terbaik untuk kita menghadapi siswa. Nah, ini bagaimana? Kalimatnya kira-kira begini. Kamu tahu salahmu, oke? Ada nanti ada namanya segitiga restitusi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Sebenarnya ini yang saya dalami, yang saya pahami, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang memahami tidak? Tolong koreksi nanti gitu ya. Jadi menurut saya di sini sebenarnya apapun itu kita kembali ke sana. Sebab sama seperti tadi menumbuhkan motivasi internal. Dia harus sadar nilai-nilai yang tumbuh dari dia itu apa. Kalau dia teratur, apa nilai-nilai yang tumbuh? Kalau dia tertib pakai sepatu ke sekolah, apa nilai-nilai yang timbul dari dia sendiri gitu ya. Jadi kita kembalikan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu, gitu dia. Jadi memang ini seperti coaching dia ataupun seperti apa ya itu apa namanya itu BP lebih dekat dia empat mata gitu. Jadi seperti konsultasi gitu ya. Nah, pada posisi manajer suara guru sebaiknya tulus ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap-sikap seolah-olah kita menyesal, tampak sedih sekali, kan sama aja dengan membuat rasa bersalah tadi. Akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau mungkin kita sebagai teman, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya kan gitu. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, kita hanya membimbing. Jadi yang mencari jalan keluarnya itu siswa itu sendiri. Itu yang diharapkan jika kita mengambil posisi sebagai manajer. Dan ini sebenarnya posisi yang paling diharapkan gitu. Mungkin sebenarnya tanpa teori ini pun kalau kita pikir-pikir, oh ya udah pernah ya, tapi lima-limanya sudah pernah pasti. Kalau saya sendiri dari limanya sudah pernah, baik pemukul sampai manajer. Hanya intensitasnya, kalau ini agak jarang namanya saya lakukan. Oke, selanjutnya yang keenam adalah menciptakan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan memang rinci, ada jelas kalau dilanggar bagaimana hukumannya gitu ya. Kalau keyakinan kelas ini namanya diyakini. Ini diciptakan oleh siswa kita sendiri sebenarnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal umum gitu ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata jangan itu sebenarnya negatif atau positif? Negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya jangan kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Jangan memakai sepatu berwarna coklat contoh. Marilah kita memakai sepatu warna hitam, gitu dia maksudnya ya. Jadi kita kembalikan kalimat ini, jangan kalimat negatif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah, tergantung konteksnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini sifatnya tidak statis, jadi fleksibel ya. Bisa kita ubah. Kalau kita rasa tidak layak lagi, kita ganti, tapi tetap dengan kesepakatan guru dengan siswa gitu ya. Baik, ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalnya itu di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Sama aja misalnya kalau peraturan ini dilarang di kelas. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Lalu lagi di kelas 5, keyakinan kelasnya yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya,
berkomitmen terhadap setiap tugas, dan terakhir senantiasa membantu. Kalau yang ini kelas 7, ini dirincikan dia berada poin-poinnya. Yang pertama hormat. Kami meyakini, jadi dibuat dalam bentuk kalimat gitu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu untuk poin bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti ini misalnya baik pekerjaan PR ataupun kita memberikan materi di kelas, artinya tetap dikerjakan. Itulah keyakinan mereka. Yang terakhir, poin diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, artinya tidak ada di sini diskriminasi gitu ya. Jadi mereka meyakini itu di kelas itu. Nah, jadi ini yang membuat itu anak-anak. Ketika mereka melanggar ini, kita kembalikan ini ke anak itu. Itu maksudnya tadi. Manajer tadi itu. Kan kita sudah punya keyakinan kelas. Jadi kamu tidak melakukan keyakinan kelas kita. Jadi bagaimana caramu untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah melanggar keyakinan kelas. Jadi memang di sini anak-anak yang berpikir. Kita hanya memantau gitu. Hanya membimbing. Itu maksudnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Bisa kita terapkan di kelas dan bisa diterapkan dalam konteks lebih luas dalam ranah sekolah. Jadi berbeda-beda. Kalau keyakinan kelas dia berbeda-beda. Beda kelas 11, beda 10, tergantung mereka kan gitu. Cuman tetap ada nilai-nilai kebajikan di sana. Gak perlu arti keyakinan kelasnya setiap 5 menit kamar mandi. Nah itu kan kayak itu bukan nilai positif kan gitu. Tetap ada kita di situ untuk membatasinya. Peran dia sebagai guru gitu ya. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi tadi yang posisi kita sebagai manajer, 3 hal inilah kita lakukan, 3 segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan dulu identitas si anak. Contoh begini, di sini kan contoh yang sudah saya praktikan ya. Kemarin anak 11B3 si Jonathan memukul temannya gitu lah, terus saya panggil, kita stabilkan dulu ya. Oke, silakan duduk. Saya dengan laporan gitu lah, ternyata dari temanmu kalau kamu memukul temanmu sampai nangis, duduk gitu ya. Udah gak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan gitu ya. Kita stabilkan dulu dia. Jadi tidak ada rasa takut ataupun rasa emosi di situ. Dianya pun itu namanya yang kita stabilkan itu identitas anak. Kita stabilkan si anak. Lalu kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah ataupun pengakuan tindakan yang salah. Itu benar atau tidak kan gitu? Oh salah Pak. Nah, tapi kan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu kan gitu. Tidak ada tindakan yang tidak disertai alasan kecuali kita tidak bisa berpikir gitu ya. Oh iya Pak, dia punya bola. Kalau saya lagi main bola, dia tangkapnya. Itu bukan sengaja Pak, yang terdorong punya katanya. Oh itu alasannya ternyata. Iya Pak. Bahwa mungkin kalau ada teman yang ganggu, Bapak pasti tidak senang. Cuman yang kamu lakukan, caramu mengantisipasi kesal itu tepat atau tidak? Oh enggak Pak, kan gitu ya. Nah itu ya. Kita kembali ke sana. Jadi ada di sana pengakuan ataupun validasi tindakan yang salah. Harusnya ada nggak cara lain yang lebih tepat untuk menghadapi teman yang mungkin bola tadi kan gitu. Kita kembalikan ke dia. Iya Pak, memang pertama lu minta baik-baik Pak, tapi itu loh Pak, kamu cepat kali emosi katanya, kan gitu ya. Nah jadi kita kembalikan ke si anak, kita lempar lagi pertanyaan, harusnya apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu kan gitu ya. Itulah dia validasi tindakan yang salah. Terakhir menanyakan keyakinan. Memang ini harus sudah kita buat dulu keyakinan kelas, baru bisa kita laksanakan ini. Sudah ada nggak keyakinan kelas yang kita buat? Ada Pak. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kita langgar ini? Begitu ya. Jadi dijawabnya misalnya tidak menghargai orang lain ataupun menghargai teman atau apa teman, menghargai sesama teman di kelas. Saya kurang ingat menghargai. Cuman ada poinnya menghargai teman itulah. Nah itu yang kamu langgar gitu ya. Singkat itu ya. Itu yang kamu langgar. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk mengatasi itu gitu ya? Berpikirlah secara gitu. Kita tetap tenang, walaupun mungkin ada perasaan gimana ya kan. Tetap tenang. Oh iya Pak,
Udahlah Pak, minta maaf sama-sama Pak. Oke, yang pertama minta maaf, lalu ada lagi, ya gitu. Kan kita membimbing gitu ya. Walaupun mereka memutuskan apa yang akan mereka lakukan, tapi tetap harus sesuai ataupun tetap dengan bimbingan kita. Oke, setelah minta maaf bagaimana? Ya pasti Pak tidak mengulangi lagi Pak. Oke, yang kedua, kalau tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, melakukan keyakinan keras lagi Pak, yaitu menghargai sama. Oke, itulah. Oke, silahkan dilakukan. Nah, jadi memang ini walaupun menurut saya juga tidak semudah teori ya untuk di lapangan, tidak semudah ini gitu ya. Makanya tadi kan ada tetap penghukum itu, tapi opsi terakhir. Kalau bisa di awal itu kita harus tempatkan posisi kita sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Memang ada aja yang bubalan ini. Ya kita akui udah banyak kita tetap salah. Tapi sebisa mungkin di awal itu harus bisa kita menerapkan segitiga restitusi. Itu dia. Baik, sepertinya sudah habis. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya untuk menyampaikan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman sejawat di SMA Negeri 1 Anak Ganjar. Di sini saya mau mengutarakan pemahaman baru atau refleksi yang saya dapat dari persentase yang disampaikan oleh Pak Baginda Sidabutar tentang menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, ternyata ini memang banyak hal yang telah terjadi di sekolah yang telah menjadi budaya juga yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah budaya positif. Ya. Banyak konsep di sekolah yang sekarang ini yang kita hadapi, bahkan yang kita lakukan, yang kita kerjakan bersama dengan siswa, itu tidak membangun hal-hal positif dalam diri anak. Nah, contohnya adalah ketika kita membimbing anak-anak, seringkali kita bukan menjadi seorang manajer yang baik, tetapi mungkin kita menjadi seorang algojo bagi anak-anak. Nah, ini mungkin senjata pamungkas kita sebagai guru, tetapi itu akan dari hasil yang dipaparkan oleh Pak Baginda, itu akan menimbulkan banyak hal yang negatif kepada anak. Dia hanya melakukannya bukan dari dorongan daripada dirinya sendiri, tetapi dorongan supaya menghindarkan hukuman. Nah, dari hal ini saya baru paham, mulai memahami, mengenal, dan berniat ya, punya keinginan untuk mengaplikasikan pemahaman budaya positif ini di sekolah yang kita cintai. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan paradigma baik antara guru maupun kepada siswa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sini saya mau menyampaikan perasaan saya setelah mendengarkan presentasi dari Pak Baginda Sidabutar tentang menyebarkan pemahaman budaya positif. Setelah mengikuti ini, saya menjadi paham bahwasanya paradigma yang selama ini dilaksanakan di sekolah mungkin masih kurang. Jadi setelah mengikuti presentasi ini, saya menjadi tahu ada paradigma baru, yaitu tentang budaya positif yang harus dilakukan di sekolah, yaitu yang dinamakan budaya harus dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.